Selamat pagi anak-anak. Pagi, ya. Sebelum melakukan kegiatan kita di hari ini, mari siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa di depan? Iya, silakan. Sama-sama nanti dulu sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa secara masing-masing. Berdoa mulai. Ibu ambil absen dulu ya. Alda Laisina hadir. Gidaya, Helni, Valentino Adrians. Iya. Ya, anak-anak, kita akan lanjut pada jenis-jenis gulma. Ibu akan tayangkan jenis-jenis gulma pada proyektor. Silakan kalian simak ya. Jenis-jenis gulma itu ada 4 jenis berdasarkan morfologi dan botaninya, yaitu yang pertama adalah gulma rerumputan. Gulma rerumputan umumnya berasal dari famili Gramineae. Gulma ini memiliki daun yang sempit seperti teki-tekian, tetapi memiliki stolon di dalam tanah. Stolon membentuk jaringan rumit yang sulit diatasi secara mekanik. Contohnya adalah Imperata cylindra atau biasa kita kenal dengan alang-alang. Ini gambarnya, silakan diperhatikan. Yang kedua, gulma teki-tekian. Golongan gulma teki-tekian termasuk dalam famili Gramiceae. Gulma ini memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dalam menguasai areal pertanaman secara cepat. Contoh dari gulma teki-tekian ini misalnya rumput jejeng dan rumput ceger, ada juga rumput bebek. Iya, silakan dilihat gambarnya. Dan yang berikutnya ada gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya termasuk famili Dicotyledon atau Pteridophyta. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman budidaya berupa kompetisi cahaya. Ciri dari gulma ini adalah daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Contohnya babadotan dan meniran. Ya, ini ada gambarnya, Ibu ada sajikan, silakan disimak. Iya. Lalu ini yang keempat adalah gulma pakis-pakisan. Nah, gulma pakis-pakisan ini banyak kita ketemui di sekeliling kita ya, di daerah sekitar kita. Contoh daripada gulma pakis-pakisan ini ada pakis kadal, pakis kinca, dan pakis paku pedang. Ini ada gambarnya, silakan kalian lihat. Nah, mudah-mudahan gambar-gambar ini bisa, dari gambar yang Ibu tayangkan ini kalian bisa memahami jenis-jenis gulma yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Iya. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita untuk materi pengendalian gulma, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Tentang pemupukan tanaman sayuran. Iya, kemarin minggu lalu kita tentang pemupukan kita lakukan, kita jelaskan di minggu kemarin. Sekarang kita akan lanjut dengan pengendalian gulma, ya, pengendalian gulma. Nah, kira-kira dalam kehidupan kalian sehari-hari pernah melihat gulma pernah? Siapa yang bisa mengungkapkan ini? Saya, Ibu. Iya, silakan. Gulma adalah rumput yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya. Gulma juga ada yang bermanfaat, misalnya gulma untuk mencegah erosi tanah dan juga memperbaiki struktur tanah. Gulma juga ada yang merugikan, yaitu menghambat pertumbuhan tanaman yang membuat penurunan kualitas produksi. Iya, dulu. Jadi sebenarnya pembelajaran tentang pengendalian gulma ini
bisa kalian jalankan di rumah atau kalian lakukan di rumah dengan cara melakukan pengendalian gulma, yaitu kita mencabut saja. Pernah lihat yang di rumah cabut gulma? Atau mereka biasanya kalau petani dalam lahan yang luas, mereka melakukan pengendalian gulma dengan cara memberikan herbisida. Akan menyajikan video pembelajaran dan silakan kalian menyimak ya. Mohon disimak supaya kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan pada video. Ya, ini agribisnis tanaman, mata pelajaran yang Ibu ampu agribisnis tanaman. Ibu akan menayangkan capaian pembelajaran kita di hari ini. Capaian pembelajaran kita yaitu pada akhir fase E peserta. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran dan membaca materi pada bahan ajar, maka yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis gulma pada tanaman sayuran dengan benar dan bertanggung jawab. Yang dibutuhkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengendalian gulma, yang pertama APD, alat pelindung diri. Slide di atas kira-kira apa? Yang pertama topi atau helm ya? Iya, melakukan pengendalian gulma. Yang berikutnya ada apa lagi yang kalian lihat? Sepatu. Sepatu digunakan oleh petani juga ketika dia melakukan pengendalian gulma. Yang berikutnya ada sarung tangan. Kerja, ada yang tahu? Kenapa kita harus memakai alat pelindung diri? Iya, takutnya herbisida kena tubuh kita. Makanya alat pelindung diri yang digunakan dalam pengendalian gulma, yang pertama masker, yang ketiga menggunakan helm, yang keempat menggunakan sarung tangan. Atau petani dalam melakukan kerja atau dalam misalnya untuk materi kita kaitkan yang materi kita hari ini adalah untuk melindungi diri. Misalnya dalam ketika dia melakukan, bisa ya? Jadi bisa dipahami ya? Alat pelindung diri itu harus ada. Kemudian yang berikutnya dalam pembelajaran ini yang Ibu pakai alat dan bahan. Ini semua sudah ada ya. Yang berikutnya Ibu akan tampilkan videonya. Silakan kalian perhatikan. Dan video untuk kalian perhatikan atau menyimak. Ya? Aspek sikap. Saat memilih tindakan pengendalian gulma, yang diperlukan ada 3 aspek. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pada pengetahuan, kita harus tahu bagaimana metode pengendalian gulma dan bagaimana pemilihan metode pengendalian gulma. Silahkan diperhatikan, metode pengendalian gulma dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu A. Metode pengendalian gulma secara mekanis atau fisik. B. Metode pengendalian gulma secara kimia. Dan yang C. Metode pengendalian gulma dengan sistem budidaya. Ada beberapa kelebihan pengendalian dengan cara mekanis atau fisik, yaitu tidak menimbulkan dampak negatif karena bahan kimia, dan dapat dilakukan pada tempat tumbuhnya gulma yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan pengendalian secara kimia. Metode pengendalian gulma secara kimia. Pengendalian kimia yaitu pengendalian menggunakan herbisida. Pengendalian gulma dengan cara kimia dengan menggunakan herbisida mempunyai kelebihan, yaitu menghemat dalam hal waktu pelaksanaan pengendalian dan
biaya pengendaliannya yang tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Sedangkan kekurangan teknik pengendalian ini yaitu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengendalian gulma dengan sistem budidaya. Di dalam pengendalian gulma dengan sistem budidaya ini terdapat beberapa cara, yaitu 1. Penggiliran tanaman. 2. Budidaya pertanaman. 3. Penaungan dengan tumbuhan penutup atau cover crop. Tujuannya mencegah perkecambahan dan pertumbuhan gulma, sambil membantu pertanaman pokoknya dengan pupuk nitrogen yang kadang-kadang dapat dihasilkan sendiri. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Ibu sudah tayangkan tadi, adakah yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Siapa yang mau? Saya, Ibu. Iya, Jenny silakan. Ya, Ibu, saya ingin bertanya macam-macam gulma berdasarkan daunnya. Ibu, saya bisa bantu jawab, Ibu? Oh, silakan. Menurut yang tadi saya nonton, di situ ada menjelaskan gulma itu berdasarkan 2. Yang pertama daun lebar dan gulma berdaun sempit. Oh iya, gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Iya. Silakan kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan dari Jenny. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Iya, silakan. Ibu, saya ingin bertanya penggolongan gulma berdasarkan habitatnya, Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Ica tentang penggolongan gulma berdasarkan habitatnya. Ada yang ingin menjawab? Ya, Ibu, jadi gulma berdasarkan perkembangbiakannya dibedakan menjadi 2, yaitu secara vegetatif dan generatif. Iya, betul ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ibu, saya ingin bertanya mengenai penggolongan gulma berdasarkan sifat botani. Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi di sini ada 3 sifat botani, yaitu gulma pakis-pakisan, gulma berkeping 1, dan gulma berkeping 2. Iya, boleh beri aplaus untuk Yana. Iya, jadi gulma untuk pembagian kelompoknya berdasarkan pembagian yang sudah kalian setujui bersama dalam waktu 20 menit ke depan. Silakan, kalian akan ada dalam diskusi kelompok. Iya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ini itu 2 kamari, 2 meja itu di sini. Ini tetap di sini. Yang iya di sini toh? Nanti kelihatan. Oh iya, mau di sini saya boleh. Di sini kan di sini. Di sini. Hah? Hai, sedikit lah. Oke, bisa toh? Ibu minta tolong nanti 1 orang Leon untuk membagikan LKPD kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Kamu bagi ini juga seorang dua kelompok. Kalian lihat ya, ada petunjuk mulai dari apa kalian kerjakan, lalu setelah kerjakan dan akan kalian presentasikan di depan kelas. Bisa ya? Iya. Ada yang perlu kertas lain? Sudah? Iya, baca kelompok 1 punya saya. Dong kelompok 1 tuh. Baca 1 punya saya. Bagaimana kira-kira ada yang kurang dimengerti? Jadi semua sudah? Sudah. Kamu lagi apa?
Tidak usah ini mah ada jawabannya kan di dalam itu. Ada. Dilingkari saja. Ya, tidak masuk dalam itu. Oke. Kelompok 2 kurang berdasarkan masalah yang ada pada kelompok 2 saja yang dibahas. Bisa dimengerti? Paling sudah? Paling? Oke, karena kalian sudah melakukan diskusi dan sudah menjawab semua pertanyaan yang ada pada LKPD, sekarang kita akan lanjut dengan kegiatan diskusi. Tetapi sebelum kegiatan diskusi dimulai, Ibu akan tampilkan ice breaking. Bisa ya? Supaya memotivasi kalian dalam belajar. Bisa ya? Bisa. Siapa yang mau ini silakan di ini supaya luas. Bisa dilihat ya? 5, 4, 3, 2. Pengerjaan LKPD-nya sudah dilaksanakan, nanti sebentar akan kalian presentasikan. Jadi presentasi berdasarkan masalah yang sudah ada pada masing-masing kelompok. Iya, anak-anak setelah kalian melakukan menjawab permasalahan yang ada pada LKPD, sekarang Ibu persilakan bagi kelompok yang akan presentasi. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang kami kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kami. Ya, jadi yang pertama, gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang di pertumbuhannya yang tidak dihendaki dan umumnya merugikan. Karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produk dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan, saran atau kritik dari kelompok lain? Silakan. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan pengendalian gulma? Pengendalian gulma tidak dilakukan secara manual dan tidak dibutuhkan barang-barang yang berat, dapat dicabut menggunakan parang maupun ari. Sedangkan mekaniknya adalah usaha pengendalian untuk mencari jasad tanaman yang rusak dan memusnahkannya. Dengan cara ini dapat dilakukan menggunakan tangan ataupun alat perangkap. Terkadang juga cara ini lebih efektif untuk menekan polusi hama. Dan tentu juga kita harus memperhatikan waktu dan tempat yang tepat. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, kami tutup. Terima kasih. Teriak.
Dilanjutkan oleh kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Iya, selamat Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman saya Kasbah. Jadi teman-teman di sini kita jawab pertanyaan nomor 2. Di gambar itu akan menyatakan bahwa itu pengendalian mekanik. Pengendalian secara mekanis dilakukan secara langsung dengan menggunakan tangan maupun dengan bantuan alat dan mesin pertanian. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Ibu. Iya, silakan. Ya, saya ingin bertanya mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan pengendalian fisik dan mekanis. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya itu keuntungannya itu mungkin tidak mencemari lingkungan, sedangkan kerugiannya itu tidak bisa dilakukan di lingkungan luas secara terus-menerus. Mungkin itu saja. Beri aplaus. Dilanjutkan oleh kelompok 3, silakan. Kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, di sini saya akan membaca mengenai pengertian gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produk dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Terima kasih sempat diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami ingin bertanya, jelaskan pengertian gulma secara biologis atau hayati. Ya, pengertian gulma secara biologis hayati ialah menggunakan organisme lain seperti insekta, fungsi, ternak, ikan, dan sebagainya. Apakah ada masih ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, sekian dari kita. Iya, beri aplaus. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok keempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kepada teman saya, silakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang tanya tanggung jawab. Apa pengendalian gulma dengan cara organik? Fungsi organik merupakan teknik pengendalian gulma yang cukup efektif dan ramah lingkungan. Bisa organik bisa merupakan dedaunan, jerami, atau sisa tanaman yang dihancurkan. Nantinya dimusnahkan tersebut akan diletakkan di sekitar tanaman untuk menekan pertumbuhan gulma. Itu sekian dari presentasi kami. Ya, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya, silakan. Pertanyaan dari kelompok kami adalah apa saja teknik pengendalian gulma? Pertanyaannya, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, jadi di sini ada 4 pengendalian gulma yang dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama yaitu pengendalian gulma secara preventif atau pencegahan. Terus yang kedua, pengendalian gulma secara biologis. Yang ketiga, pengendalian gulma secara kimiawi. Terima kasih teman-teman. Iya, anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, marilah kita memberikan reward untuk kalian semua dengan memberi tepuk tangan. Iya. Iya, terima kasih bagi yang sudah Ibu memberikan reward yang sangat baik atas partisipasi kalian di hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian tentang materi kita di hari ini. Tolong disimak karena Ibu akan menampilkannya dalam PowerPoint. Ya, ini terkait dengan tadi ada pertanyaan. Berdasarkan sifat morfologinya, gulma dibedakan menjadi satu tadi gulma berdaun sempit. Ini gambarnya.
Gambar gulma berdaun sempit, teki-tekian, ini pasti kalian temui banyak ya. Di sekitar lingkungan sekolah kita juga sangat banyak. Kemudian gulma ada juga di sekitar ya, sekitar kita ya. Iya. Iya, untuk materi penguatannya itu, lalu yang berikutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, pasti kalian sudah bisa melihat kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Saya Bu. Jadi ini kesimpulan saya rangkum dari materi, yaitu kita mengetahui lebih dalam mengenai pengendalian mekanis, yaitu pengendalian hama atau gulma secara mekanis dilakukan secara langsung dengan menggunakan tangan maupun dengan bantuan alat mesin pertanian. Dan kita juga ketahui bahwa gulma bisa hilang dengan dilakukan atau melakukan pengelolaan tanah seperti pembajakan. Hal ini dapat dianggap sebagai metode pengendalian gulma atau penghilangan gulma. Iya, beri aplaus dulu untuk Ica. Ya Ibu, setelah saya mengamati materi di hari ini, jadi di sini saya mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, keuntungan pengendalian gulma secara kimiawi itu adalah secara cepat dan efektif, terutama untuk area yang luas. Lalu yang kedua, pengendalian gulma secara biologis ialah menggunakan organisme seperti fungsi ternak dan ikan. Mungkin itu saja Ibu. Boleh, siapa? Ya Ibu, dari materi yang Ibu jelaskan, di sini saya mengambil kesimpulan tentang pengendalian manual dalam pengendalian gulma. Secara manual, salah satu bagian dari pengendalian gulma secara mekanis. Pengendalian gulma secara manual tidak menggunakan alat berat, dapat dilakukan dengan cara mencabut gulma atau menggunakan alat sederhana seperti parang maupun arit. Iya, beri apa tuh? Ya. Kesimpulan yang pembelajaran kita hari ini sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian tadi. Jadi gulma itu adalah merupakan tanaman yang memang tidak dikehendaki dalam budidaya tanaman. Kenapa? Karena dengan adanya gulma itu mereka akan gulma dengan tanaman inang atau induknya itu akan melakukan persaingan, dalam hal ini persaingan unsur hara, persaingan air, dan persaingan sinar matahari. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal evaluasi kalian itu nanti akan Ibu bagikan di grup WA kelas kita, kelas ini. Nanti Ibu akan kirim linknya secara, jadi nanti soalnya akan Ibu bagikan di link pada kelas, dan Ibu mohon untuk kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan pada Google Formulir, dan kalian silakan mengirim jawabannya untuk Ibu melakukan penilaian tes formatif kita di pagi hari ini. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan refleksi. Refleksi pembelajaran kita hari ini pada grup WA kalian, sedangkan untuk ada slido yang akan Ibu bagikan. Mohon partisipasinya dari kalian yang punya data untuk bantu menjawab pertanyaan yang ada pada slido. Ibu akan coba tampilkannya. Ya, ini sudah ada beberapa orang yang sudah menjawab pertanyaannya. Untuk pertemuan kita di minggu depan adalah terkait dengan kita akan melakukan pembuatan herbarium dari gulma, ya. Jadi untuk minggu depan kita akan ketemu untuk pembuatan herbarium yang diambil dari tanaman gulma. Nah, bisa di ini ya untuk minggu depan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di
pagi hari ini saya meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Jenny atas pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Masih tetap semangat ya? Masih. Oke. Gurunya siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak dan terima kasih atas kesediaan kalian di hari ini. Yeah.